Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Ovi Samsia. Gimana hari ini riadohnya masih jalan? Siapa yang udah goal sampai 40 hari? Aku doain kalian yang sekarang masih berjuang ataupun yang sudah riadohnya goal, semua hajatnya terkabul ya. Amin. Oke, seperti biasa di pagi hari ini aku bakal bawain 2 testimoni langsung dari sahabat-sahabat kita. Yang pertama datang dari Kak Rahma. Nah, beliau ini sempat nge-DM aku dan bercerita tentang pengalamannya saat menjalani riadoh seperti itu ya. Banyak sekali alhamdulillah yang didapatkan oleh Kak Rahma ini. Beliau bercerita bahwa dengan jalan riadoh semua cita-cita beliau sebelum 5 tahun yang lalu itu dikabul Allah saat beliau melaksanakan riadoh. Gak hanya itu, beliau juga sempat sembuh dari sakit ya, 3 tahun lumpuh dan bisa sembuh total dengan jalan riadoh juga. Seperti apa ceritanya kita langsung aja ya bacain testimoni dari Kak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Ovi. Waalaikumsalam Mbak Rahman. Aku mau curhat dikit nih. Dan banyak-banyak terima kasih karena video YouTube yang Mbak share sangat bermanfaat, itu benar-benar membantu aku. Ternyata selama ini aku gak sadar kalau dulu aku pun bisa selamat dari hutang-hutang karena proposal langit yang selalu rutin aku jalankan. Nah teman-teman, proposal langit itu maksudnya Kak Rahma ini riadoh-riadoh yang beliau jalankan ya. Dan itu gak hanya dengan riadoh Y40H atau SIA 40H, tapi riadoh itu bisa dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Misal sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah lainnya pokoknya. Yang intinya bisa mendekatkan diri sama Allah. Kita lanjut. Semenjak aku kecelakaan dan lumpuh selama kurang lebih 3 tahun, Allah kasih keajaiban aku bisa sembuh. Niatnya ingin bisa beribadah lagi. Setelah sehat aku beribadah, hanya seadanya Mbak, seadanya aja. Sampai di titik aku sedang terpuruk karena begitu banyaknya masalah yang aku hadapi kembali. Dan sampai buat aku sakit-sakitan. Disinilah aku nemu videonya Mbak Ovi dan Wirda. Masya Allah, syukur tiada henti-hentinya. Hari ini, pagi ini aku bangun dari tidurku, mandi dan bersih-bersih bersiap sholat subuh dan riadoh seperti biasanya. Tiba-tiba aku termenung duduk di pinggir ranjang. Masya Allah, aku benar-benar merasakan suatu persatu Allah kabulkan doa-doa dan cita-citaku yang tertunda di tahun sebelumnya. Dari mulai masalah utang yang sedikit demi sedikit sudah terlunasi, kesehatan yang kemarin memburuk harus bolak-balik berobat, sampai ke dokter spesialis 4 dokter yang bilang aku gak boleh stres, urusan jodoh yang insya Allah kurang lebih 2 bulan aku akan menikah, usaha yang margin labanya gak disangka-sangka, bulan tadi dan bulan sebelumnya. Lalu tadi malam selalu dalam doa cita-cita sejak dulu aku ingin bekerja di tempat yang aku inginkan. Cita-cita 5 tahun yang lalu aku ucapkan sebelum sembuh dari sakit, Allah kabulkan. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Mbak, semoga kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahnya aku diterima bekerja di perusahaan yang aku inginkan Mbak. Tidak ada yang instan, tapi Allah kabulkan tidak sekarang. Allah punya waktu yang tepat. Syukron Mbak Ovi. Sama-sama Mbak Rahma. Sekali lagi aku bersyukur di saat terpuruk aku nemu video Mbak Ovi tentang WY30H dan tentang sholawat. Aku sempat meninggalkan sesuatu yang penting tapi tersadarkan karena video Mbak Ovi. Nah, itu dia testimoni dari Kak Rahma. Kita ambil kesimpulannya ya. Yang pertama, Kak Rahma ini selamat dari hutang karena proposal langitnya. Seperti yang aku jelaskan tadi, proposal langit itu apa aja? Ibadah-ibadah sunnah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan Kak Rahma juga cerita kalau pernah lumpuh 3 tahun sembuh dengan niat ibadah. Tapi setelah sembuh, Kak Rahma ibadahnya biasa-biasa aja. Intinya saat sembuh sedikit lupa kayak gitu ya teman-teman. Yang awalnya niatnya berdoa sama Allah, riado sama Allah, pingin sembuh, pas sembuh
ternyata ibadahnya turun kayak gitu, atau nggak sesuai yang diniatkan dari sebelumnya. Jangankan teman-teman, aku juga sering kok kayak gitu. Kadang ngerasa males banget ibadah kayak gitu ya, atau bisa bilang down, pingin nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah aku mengingat-ingat kayak gitu, apa yang sudah Allah kasih, nikmat apa aja yang sudah Allah kasih, kemudahan apa aja, terus keajaiban-keajaiban apa yang Allah hadirkan dalam hidup aku kembali semangat kayak gitu. Intinya, kita usahakan setiap hari itu beristighfar, terus bersyukur kayak gitu, insya Allah rasa malas ibadah itu bakal hilang. Jadi kita harus tahu tombol semangat kita itu apa. Misal kalau sudah lagi down kayak gitu, cepet-cepet inget-inget apa-apa aja yang Allah kasih, insya Allah itu bakal numbuhin semangat kita lagi. Dan jangan sampai nunggu Allah ngasih ujian ya ke kita baru kita ingat. Next poin berikutnya adalah urusan jodohnya dipermudah. Alhamdulillah Kak Rahma ini saat kirim DM dia akan menikah ya 2 bulan lagi. Semoga keluarganya nanti dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus selain itu usahanya ya itu berjalan dengan lancar, profitnya nggak disangka-sangka. Cita-cita 5 tahun yang lalu yang sempat diucapkan sebelum sembuh dari sakit, Allah kabulkan. Bisa bekerja di perusahaan yang diinginkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Kak Rahma juga bilang, Allah memang tidak mengabulkan doa kita instan, tapi Allah punya waktu yang tepat. Nah, itu benar teman-teman. Sering banget ya kita ngerasa Allah tuh gak sayang sama kita, Allah tuh nyuakin kita, Allah gak perhatian kayak gitu ya. Karena riado kita gak diterima. Padahal Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk mengkabulkan kayak gitu. Sifat manusia memang gak sabaran. Aku punya 3 kata-kata ajaib ya. Saat aku udah mulai down, saat aku udah malesan ibadah kayak gitu. Yang pertama kata ajaibnya, yang namanya doa gak ada yang gak terkabul. Semuanya terkabul. Kalau nggak terkabul di dunia, insya Allah itu akan jadi penolong kita di akhirat. Nah itu. Yang kedua, aku punya kata-kata ajaib atau kalimat ajaib yang selalu aku ucapkan setiap aku riadoh kayak gitu. Allah akan mengabulkan doa-doaku jauh lebih dari apa yang aku minta di waktu yang tepat. Bukan di waktu yang kita mau. Dan kata ajaib yang ketiga adalah gimana Allah mau membantu kita di waktu yang tepat kalau kitanya aja nggak pernah ingat sama Allah kayak gitu. Nah itu bisa jadi nih, jadi tombol semangat kalian untuk riadoh kayak gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa kalau pingin tetap istiqomah kayak gitu ya, minta sama Allah, karena Allah yang memegang hati kita, Allah yang membolak-balikan hati kita. Dan aku juga ada doa sih yang sering aku panjatkan setiap kali aku selesai sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Doanya seperti ini, Bismillahirrohmanirrohim, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah insya Allah kalau kita sudah minta sama Allah diteguhkan hati, diteguhkan keimanan kita, diteguhkan juga ke istiqomahan kita kayak gitu ya, Allah bakalan bantu. Yaps, kita lanjut ke testimoni yang kedua. Testimoni yang kedua datang dari Kak Lisna Putri. Ini kebetulan testimoninya dikirim di grup Riadoh WY40H. Kita langsung aja, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Lisna. Saya mau sharing biar semakin semangat riadohnya dan sholawatan. Suami saya bulan Desember 2020 pensiun. Kami bingung ke depannya mau usaha apa, dan kalau mau kerja pun kendalanya usia. Alhamdulillah ternyata pikiran saya salah. Tanggal 8 Januari kemarin, hari terakhir saya riadoh WY40H, sorenya dapat berita baik. Alhamdulillah suami dapat kerja dengan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya. Sekarang saya lanjut ke riadoh yang kedua. Semoga istiqomah, amin. Nah itu bisa diambil pelajaran juga teman-teman, kalau seandainya hajat kita di 40 hari pertama belum dikabul sama Allah, itu berarti Allah masih ingin kita bermanja-manja, ingin
selalu berdoa, selalu meminta sama Allah kayak gitu. Lanjutkan aja riadoh keduanya. Mungkin di 40 hari belum terkabul, mungkin di 80 hari. Atau bisa juga di hari-hari berikutnya kayak gitu. Minta terus sama Allah. Dan aku yakin apapun yang di pikiran kita nggak mungkin, Allah pasti mungkinkan. Apa sih yang nggak bisa kalau sudah Allah bilang oke, kayak gitu. Ya itu aja ya testimoni kali ini, semoga bermanfaat. Aku doain buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang riadoh, semoga tetap istiqomah. Yang belum bertemu sama jodohnya, semoga aja secepatnya ketemu dengan jodoh yang soleh-soleha tentunya, yang bisa membawa kita ke jannah. Terus buat teman-teman yang sekarang nunggu momongan, semoga segera dapat kabar baik. Dan buat teman-teman yang dengan hajat-hajatnya yang lain, semoga secepatnya dikabulkan sama Allah. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum.